Pulang. Bab 20. Suara azan. Kau mungkin tidak mengenalku, nak, tapi aku amat mengenalmu. Tuanku Imam tersenyum. Wajahnya terlihat teduh, membantuku duduk di atas ranjang kayu. Apa yang terjadi? Aku bertanya, suaraku masih serak. Kau ditemukan pingsan bersama Tauke di halaman rumahku. Juga bersama salah satu temanmu. Kalian keluar dari lorong rahasia. Ada banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Tapi saat nama Tauke disebut, aku segera ingat seluruh kejadian sebelumnya. Aku bergegas bertanya, "Di mana Tauke sekarang? Bagaimana kondisinya?" Tuanku Imam menunjuk ke samping. "Maafkan aku, Agam. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tauke tidak tertolong. Dia sudah sangat payah saat tiba di halaman rumput." Aku menatap tak percaya ke sampingku. Di atas tempat tidur kayu satunya, terbujur kaku Tauke besar. Tubuh pendek gempal itu telah membeku, ditutupi kain putih hingga leher. Ada beberapa pemuda dengan pakaian sama seperti yang dikenakan Tuanku Imam berdiri di sana. Mungkin murid-murid Tuanku Imam, mereka yang tadi mengurus luka-lukaku. Juga Parwes duduk di kursi samping ranjang Tauke. Wajah Parwes kuyu, matanya merah. Dia sedang terpukul. Apalagi aku menggeram panjang, terdengar seperti lengking kesedihan seekor anak serigala yang kehilangan induknya. Mengeluh tertahan, seperti lolongan nestapa hewan di malam hari. Ruangan besar itu senyap, hanya menyisakan suaraku. Kau sebaiknya tidak banyak bergerak, Agam. Kau butuh istirahat, agar jahitan dan bebat lukamu tidak bergeser. Aku tidak peduli. Aku bahkan tidak peduli jika aku mati. Lihatlah, Tauke besar, orang yang sudah kuanggap sebagai bapakku, keluargaku satu-satunya, telah meninggal. Jantungku seperti diiris sepilu. Kepalaku seakan pecah oleh kesedihan yang datang. Aku beranjak turun dari tempat tidur, melangkah gemetar mendekati Tauke. Beberapa pemuda dengan pakaian putih hendak menahanku, tapi Tuanku Imam bijak mengangkat tangan, menyuruh membiarkan. Setelah melangkah patah-patah, aku terduduk di kursi kosong samping ranjang Tauke. Bergetar tanganku meraih jemari Tauke yang pucat. Tauke, Tauke. Aku berkata dengan suara serak. Bagaimana ini? Tauke besar tetap terbujur kaku. Tauke sudah pergi jauh. Parwes di hadapanku berkata serak. Aku menunduk, menggigit bibir. Kesedihan ini terasa sangat menyakitkan. Inilah hal yang paling kutakutkan dalam hidupku. Sejak aku menyelamatkan Tauke dari serangan babi raksasa di lereng rimba Sumatera, aku tidak lagi memiliki rasa takut, kecuali atas 3 hal: kematian orang terdekatku. Ada 3 lapis benteng rasa takutku. 1 lapis terkelupas saat mama pergi. 1 lapis lagi terlepas saat bapak pergi. Dan malam ini, entah ini malam atau siang di luar sana, lapisan terakhirnya telah rontok ketika Tauke besar akhirnya mati. Itulah kenapa aku tidak mau membicarakan soal kematian Tauke. Aku tahu persis itulah benteng terakhir ketakutan yang kumiliki. Aku menangis terseduh tanpa air mata, tanpa suara. Tauke, hiduplah. Aku menggerakkan tubuh Tauke. Aku mohon, jika Tauke juga pergi, maka kemana lagi aku harus pulang? Aku tidak punya lagi tempat pulang. Ruangan itu senyap. 15 menit kemudian, Tuanku Imam menepuk lembut bahuku. Kau harus istirahat, Agam. Biarkan murid-muridku membawa Tauke pergi. Akan ada orang yang mengurusnya sesuai agama dan kepercayaan Tauke. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tauke tidak akan kembali. Aku mengangguk,
menurut kepada orang dengan jubah putih itu, kembali ke atas tempat tidurku. Tubuh Tauke dibawa keluar dari kamar, menyisakan kami bertiga. Parwes masih di sana, duduk menatap ranjang kayu tempat Tauke disemayamkan sebelumnya yang sekarang kosong. Di mana kita sekarang? Aku teringat soal Bashir dan putra tertua keluarga Lin. Kapanpun Brigade Tong dan pasukan keluarga Lin bisa menemukan kami. Mereka bisa menembus lantai kemudian mengikuti lorong darurat itu. Kita berada di tempat yang aman, Agam. Tuanku Imam menjawab. 30 kilometer dari ibu kota. Saat aku tahu lempeng besi di halamanku terbuka, itu berarti kondisi yang sangat darurat telah terjadi di rumah Tauke. Kami langsung menyiapkan kendaraan, membawa kalian keluar kota, ke tempat ini, ke sekolah agamaku. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan. 1-2, aku mungkin bisa menjawabnya. 1-2 akan kau ketahui sendiri. Sisanya, mungkin butuh waktu. Kenapa lorong itu keluar di halaman rumah itu? Jawabannya, itu ide Kopong. Bagaimana aku bisa mengenal Kopong? Kau mungkin tidak tahu. Setiap bulan, Kopong selalu mengirim surat ke mama kau di Talang sejak kau ikut Tauke ke kota provinsi. Dia telah berjanji kepada mama kau untuk mengabarkan apapun tentang Bujang, anak satu-satunya. Saat kau lulus sekolah persamaan, saat kau diterima di universitas ternama ibu kota, mama kau berlinang air mata membaca kabar-kabar hebat itu. Jangan tanya saat Kopong mengirim surat kau lulus menjadi sarjana. Mama kau sudah sakit-sakitan waktu itu, tapi dia memeluk erat foto kau, menciuminya, amat bangga. Tidak terbayangkan, anak satu-satunya telah sekolah tinggi. Dan Kopong berlaku bijak. Dia selalu mengirimkan kabar yang baik-baik. Dia enggan bercerita tentang hal lain yang bisa membuat mama kau runsing. Tak sepatah pun Kopong menulis tentang tukang pukul. Setelah mama kau wafat, surat-surat itu terus dikirimkan Kopong. Sekarang kepada bapak kau, Syahdan. Isinya tentang kau yang kuliah di luar negeri, menamatkan pelajaran berpistol dari Salonga, juga pelajaran berpedang dari guru Bushi. Kau yang menjadi tukang pukul nomor 1 di keluarga Tong. Hebat sekali. Hari ini ada di Hong Kong, malamnya sudah di Tokyo, untuk besok paginya sudah berada di Mumbai. Bapak kau bangga membacanya, terkekeh, berseru bangga. Dalam seluruh sejarah Parewa Pulau Sumatera, belum ada yang sehebat anaknya, Bujang. Aku tahu semua surat menyurat itu saat bapak kau sekarang. Aku datang menemaninya selama 3 hari di Talang. Bapak kau memberikan seluruh surat-surat dari Kopong, memintaku membacanya, dan di penghujung hayatnya dia bilang agar aku menjagamu, setidaknya mengawasimu dari kejauhan. Aku mengangguk, menerima wasiat itu. Aku iba melihat keluarga kalian, Syahdan, Midah. Malang sekali nasib mereka. Terusir dari tanah kelahiran karena cinta, itu juga salahku, Bujang. Aku sungguh minta maaf tidak bisa melawan tetua. Seharusnya aku menjadi pelindung orang tuamu. Mereka sepatutnya berhak tinggal di kampung kita, tidak terusir. Tapi urusan ini terlanjur rumit. Padahal kau jelas adalah keluarga kami. Kau tahu kenapa namamu adalah Agam? Karena itu diambil dari nama leluhur kita, Tuanku Imam Agam, seorang syahid, ulama besar, panglima perang paling berani di seluruh Pulau Sumatera. Satu pekik takbir darinya mampu merontokkan benteng-benteng penjajah Belanda. Syahdan yang menyematkan nama itu atas usul mama kau. Setahun setelah bapak kau wafat, aku memutuskan pindah ke ibu kota agar aku bisa menunaikan wasiat bapak kau. Putra tertuaku mengambil alih sekolah agama di kampung.
Dia menjadi tuanku imam. Aku mendirikan sekolah agama baru di ibu kota. Beberapa muridku ikut berangkat, juga ratusan murid lain yang bergabung di sini. Saat kau sedang bertugas di luar negeri, beberapa tahun lalu, aku memutuskan menemui Kopong, tukang pukul yang dulu menemani bapak kau pulang. Aku datang memperkenalkan diri. Kopong masih mengingatku dan terjadilah hal menarik. Tidak hanya bertemu Kopong, aku juga bertemu dengan Tauke besar, kepala keluarga Tong. Hidup ini penuh misteri agam. 1, 2, aku mengerti jawabannya. Lebih banyak yang tidak. Tauke besar adalah karakter yang menarik tersebut. Dia sangat menghormati orang-orang sepertiku meski kami berbeda jalan. Meski dia adalah bandit besar. Dia menganggapku sebagai kawan, memanggilku guru, menyanjung, pun bersedia mendengarkan. Dia setuju agar aku ikut mengawasi Bujang, anak angkatnya. Bilang, jika dia mati, maka Bujang akan sendirian. Kau butuh bantuan dan dukungan dari siapapun. Kami sering bertemu tanpa sepengetahuanmu. Tauke dan Kopong bahkan pernah datang ke sekolah agamaku. Kami bersepakat tidak memberitahumu agar kau tidak salah paham atau marah karena aku akan mengingatkanmu atas masa lalu. Dan dalam sebuah pertemuan, Kopong mengusulkan sesuatu terkait lorong itu, agar ujungnya tiba di halaman rumah dekat markas kalian. Malam tadi, aku kebetulan sedang di sana. Biasanya rumah itu hanya ditinggali beberapa murid sekolah agama yang sedang ada keperluan di ibu kota. Aku melihat kau menggendong Tauke besar keluar, kemudian terjatuh di halaman rumput. Aku dan murid-muridku segera membawa kau ke tempat ini. Sisanya, kau sudah tahu. Ruangan itu lengang sejenak. Apa yang terjadi di markas keluarga Tong agam? Aku menghela nafas, menunduk. Pengkhianatan. Tuanku imam menarik nafas prihatin. Seberapa serius? Mereka mengambil alih seluruh markas. Ratusan tukang pukul tewas. Itu berarti buruk sekali. Tuanku imam menepuk lenganku. Baiklah, sekarang hampir waktu sholat subuh. Aku harus memimpin murid-murid berjamaah. Akan kubiarkan kau bersama temanmu di sini untuk beristirahat. Jangan cemaskan banyak hal terlebih dahulu. Kau aman di sini. Mereka tidak tahu hubungan kau dengan sekolah agama ini. Bahkan itu terlihat tidak masuk akal. Orang tua dengan jubah putih itu meninggalkanku. Punggungnya hilang di balik pintu. Aku meringkuk di atas ranjang papan. Situasi kami memang buruk. Tauke besar telah mati. Memikirkan itu, rasa sedih kembali menikam jantungku. Teringat wajah Tauke saat mengajakku berburu. Wajahnya saat mengajakku ke ibu kota provinsi. Wajahnya saat marah karena aku minta berhenti membaca buku. Dan dia membuat ritual amuk. Wajah masamnya, tawa lebarnya, teriakan kencangnya saat mengamuk, seruan bangganya, semua campur aduk, melintas di kepalaku. Tauke mati karena pengkhianatan. Seluruh kerja kerasnya berpuluh tahun sia-sia. Diambil alih pengkhianat dalam waktu 1 malam. 5 menit kemudian, suara azan terdengar. Kami persis berada di kompleks sekolah agama. Masjid hanya belasan meter dari ruanganku. Maka suara panggilan sholat itu terdengar lantang, bagai menusuk telinga, memenuhi langit-langit kamar. Aku memeluk lutut, mendesis benci. Seluruh momen kesedihan milikku hadir saat azan ini terdengar. Aku membencinya. Bagaimana suara itu akan memanggil orang-orang untuk menghadap Tuhan jika terdengar berisik dan mengganggu? Aku tergugu di atas ranjang, berusaha menutup kupingku. Dan semakin kututup, suara azan itu semakin memantul-mantul, seolah aku sendiri yang mengumandangkannya. Situasiku amat buruk. Pagi itu, 3 orang yang paling penting dalam hidupku telah mati.
Nyusul kematian Tauke besar. 3 lapis benteng pertahananku, motivasiku, inspirasiku telah pergi selama-lamanya. Itu mencabut banyak hal dari diriku. Salah satunya, yang paling penting adalah keberanianku. Pagi itu, rasa takutku kembali menyelinap dalam hati, mulai menggerogoti pondasinya. Sarapan. Pukul 8 pagi beberapa pemuda membawakan nampan dengan mangkok bubur dan gelas teh hangat. Tuanku Imam menemani aku dan Parwes sarapan. Tersenyum. Ini makanan khas santri di sekolah agama, Agam. Bapak kau dulu bertahun-tahun menikmatinya. Ini favoritnya. Aku kakak kelasnya di sana. Kami bahkan satu bangunan asrama. Aku menjadi pengawas adik-adik kelas. Syahdan paling susah diatur. Dia selalu melawanku. Aku hanya diam, meraih mangkuk dengan gambar ayam jago dan bunga. Itu mangkuk yang juga dimiliki mama dulu. Gambarnya klasik. Bubur nasi terlihat mengepul. Aroma lezatnya hinggap ke hidung. Aku menyendok 1-2. Selera makanku tidak ada. Separuh sarapan, Tuanku Imam meninggalkan kami lagi. Dia sibuk. Dia harus memimpin sekolah agama dengan ratusan murid. Aktivitas sekolah telah dimulai sejak subuh di asrama masing-masing. Menyusul kelas-kelas formal. Para murid hilir mudik di lorong-lorong bangunan. Di halaman, membawa buku, bercakap-cakap serius. Mengenakan pakaian putih longgar. 1-2 berlari, saling menggoda, tertawa. Usia mereka terentang dari 12 hingga 18 tahun. Beberapa lebih besar lagi, murid senior yang tetap tinggal di sekolah sambil melanjutkan kuliah di tempat lain. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bujang? Parwes bertanya. Dia meletakkan mangkuk bubur. Habis. Meski dengan rentetan kejadian tadi malam, selera makannya masih lebih baik dibanding aku. Parwes sepagi ini juga sudah mandi, memakai baju pinjaman dari tuanku Imam. Aku menghela nafas. Aku tidak tahu. Kantor telah diambil alih Bashir, Bujang. Ada banyak orang-orangnya berjaga di sana. Aku mengangguk. Aku sudah menduganya. Tadi, Parwes meminjam telepon salah satu murid senior tuanku Imam. Aku melarang Parwes menggunakan telepon genggamnya sendiri. Itu bisa memberitahu lokasi kami. Dengan telepon pinjaman, Parwes menelepon staf kepercayaannya di kantor, bertanya situasi terakhir. Lantas menyuruh staf itu tutup mulut, tidak memberitahu jika dia baru saja menelepon. Markas besar juga sudah dikuasai penuh Bashir. Sebagian besar letnan dan tukang pukul yang masih setia dengan Tauke tewas tadi malam. Sisanya segera mundur, kocar-kacir entah bersembunyi di mana. Ratusan tubuh mereka sedang dibersihkan, dibawa dengan mobil-mobil. Tanpa diketahui siapapun kalau tadi malam di kawasan elit ibu kota itu telah terjadi pertempuran besar. Sisanya yang bersedia membelot, letnan, tukang pukul, termasuk pelayan-pelayan, mereka bergabung dengan Bashir, kepala keluarga baru. Sejak kejatuhan markas besar, Brigade Tong dibantu pasukan putra tertua keluarga Lin menjaga seluruh properti Tauke. Aku juga tahu kabar itu. Staf kepercayaan Parwes yang mengirimkannya lewat telepon. Bashir juga mengerahkan tukang pukul menyisir banyak tempat, memeriksa hingga ujung lorong. Buntu, rumah itu sudah kosong dan pemiliknya justru tercatat atas nama Kopong yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Tidak ada jejak tertinggal di rumah itu. Kemana kami pergi? Bashir mengamuk. Dia ingin agar kami segera ditemukan, memastikan apakah Tauke sudah meninggal atau belum. Juga putra tertua keluarga Lin. Dia lebih marah lagi. Dia harus membawaku ke Makau. Itu perjanjiannya dengan Bashir. Semakin cepat dia melakukannya, semakin cepat pula dia menjadi kepala keluarga Lin. Apa yang harus kita lakukan, Bujang? Parwes bertanya lagi. Aku tidak tahu, Parwes. Aku menjawab pendek. Kita tidak bisa menunggu terus. Kau bisa kembali ke kantor jika kau mau, Parwes.
Aku berseru kesal, meletakkan mangkok buburku dengan kasar. Mangkok bergambar ayam jago itu terguling, jatuh ke lantai. Tidak pecah, tapi isinya berserakan. Sudah 2 kali Parwes bertanya soal ini. Mendesak. Kau selalu bisa kembali ke sana, Parwes. Kau bukan tukang pukul. Bashir tidak akan membunuhmu. Dia mungkin akan tertawa senang melihat kau bergabung, memelukmu, menepuk-nepuk bahu. Dia membutuhkan kau. Hanya kau satu-satunya yang bisa menjalankan bisnis legal puluhan perusahaan. Kau tidak perlu menghabiskan waktu bersamaku di sini. Parwes terdiam, menelan ludah, menatap wajahku. Aku tidak mau kembali ke sana, Bujang. Bashir bukan kepala keluarga. Kaulah kepala keluarga Tong sekarang. Aku menghembuskan nafas, balas menatap wajah tertekuk Parwes. Aku mungkin terlalu kasar dengan Parwes. Tidak seharusnya aku meneriakinya barusan. Parwes sangat setia kepada Tauke besar, dan itu berarti dia akan setia kepadaku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaannya? Tubuhku masih terasa sakit, lebam biru, luka tusuk ada di mana-mana. Bahkan kalaupun aku sehat bugar, aku tetap tidak bisa melakukan apapun. Bashir kuat sekali. Aku selalu kalah bertarung dengannya. Tadi malam aku sudah mengerahkan seluruh kemampuanku. Dia dengan mudah mengalahkanku. Dan yang lebih serius lagi, sejak tadi pagi, sejak tahu-tahu sudah meninggal, kepalaku dipenuhi kecemasan, ketakutan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi 20 tahun terakhir. Aku kembali mengenal rasa takut. Apa yang harus kulakukan jika aku sendiri saja mulai takut? Parwes menunduk. Kali ini tidak banyak bicara lagi. Siang berlalu cepat, juga sore, melintas, dan malam telah tiba. Seharian, aku dan Parwes hanya berada di ruangan itu. Sesekali Parwes menelepon staf kepercayaannya, bertanya situasi terkini. Sesekali, dia yang ditelepon, dan stafnya berbisik takut-takut di seberang sana. Menjelang petang, terbetik kabar Bashir telah memindahkan markas ke gedung tempat kantor Parwes. Dia tidak merasa aman di markas lama, karena ada banyak sistem keamanan kopong yang dia tidak tahu. Setidaknya, di gedung 30 lantai itu, posisinya lebih kuat. Ada lapisan lantai yang harus ditembus sebelum tiba di kantor Parwes. Aku juga sudah menduga kepindahan markas. Bashir jelas khawatir atas banyak hal. Dia memang terlihat percaya diri, kuat, dan cepat. Tapi di sudut hatinya, dia masih memiliki rasa takut. Yang juga kumiliki sekarang. Bashir mungkin cemas. Masih ada kemungkinan letnan, orang-orang yang membelot kepadanya, tiba-tiba mengkhianatinya, menikamnya dari belakang. Situasi masih rentan. Masa-masa transisi tidak bisa diduga. Dan juga Tauke, aku, dan Parwes yang belum jelas posisinya. Apakah kami telah tewas atau sedang bersembunyi menyusun kekuatan? Bashir memilih memusatkan pertahanan di gedung itu bersama pasukan keluarga Lin. Sepanjang hari, Tuanku Imam menemuiku 2 kali. Satu saat makan siang, satu menjelang makan malam. Muridnya membawa nampan makanan. Tuanku Imam menemani kami, mengajak bercakap-cakap sebentar, bertanya bagaimana kondisiku. Hampir 20 jam sejak pertarungan, fisikku pulih dengan cepat. Luka-luka mengering, lebam biru memudar, sama seperti dulu saat 24 luka setelah berkelahi dengan babi besar. Tapi tidak dengan motivasi dan semangatku. Aku terus berkutat dengan banyak keraguan. Parwes hanya diam di ranjang kayunya, tidak ikut bicara. Dia menunduk menatap lantai. Kau tidak ingin keluar dari kamar, Agam? Melihat-lihat sekolah, melemaskan badan. Aku menggeleng. Murid-muridku mengurus diri sendiri di sekolah ini. Mereka memasak, mencuci, membersihkan asrama secara mandiri. Sama seperti yang Syahdan dulu lakukan. Dia pandai sekali memasak. Kami selalu senang setiap kali Syahdan piket di dapur. Apakah kau tahu bapak kau pintar memasak, Agam? Aku mengusap wajah. Aku tidak pernah melihat bapak memasak. Tauke, sudah
disemayamkan di rumah duka, tidak jauh dari sini. Aku mendaftarkannya dengan nama alias. Tidak akan ada yang tahu dan curiga. Kau ingin mereka segera menguburkannya atau menunggu, Agam? Tuanku Imam pindah membahas hal lain. Segera kuburkan. Aku menjawab pelan. Itu mungkin lebih baik. Tauke selalu menginginkan prosesnya dilakukan cepat tanpa menunggu siapapun. Tuanku Imam mengangguk. Akan kuberitahu rumah dukanya. Separuh jalan menghabiskan makanan, Tuanku Imam pamit. Dia hendak pergi ke masjid mengisi majelis ilmu. Semoga kau suka tinggal di sekolah ini, Agam. Anggap saja seperti rumah sendiri. Saat fisikmu sudah pulih, kau bisa menyiapkan rencana-rencana. Aku tidak menjawab. Suasana hatiku kembali buruk. Percakapan dengan Tuanku Imam membuatku membayangkan Tauke besar dikuburkan oleh petugas rumah duka. Malang sekali nasibnya. Tauke harus dimakamkan dengan nama alias. Seseorang yang sangat berkuasa sepanjang hidupnya mati sendirian tanpa ada yang menghadiri pemakaman. Tidak ada sanak keluarga, kerabat, teman dekat. Aku menghela nafas berat. Dadaku terasa sesak. Ini sama persis saat kepergian mama dan bapak dulu. Kematian Tauke membuatku kehilangan semangat. Aku bahkan meringkuk tidak berdaya setiap kali azan berkumandang. Itu selalu menyiksa. Aku benci mendengarnya. Seluruh kenangan masa kecil kembali menghantam kepalaku saat azan itu terdengar. Kau baik-baik saja, Bujang? Parwes bertanya. Makan malam selesai setengah jam lalu. Sholat Isya tiba. Suara azan dari speaker masjid sekolah terdengar lantang. Aku yang sedang tidur-tiduran di atas ranjang refleks menutup kuping. Nafasku tersengal, butir keringat menetes di wajah. Tanganku gemetar. Aku tidak baik-baik saja. Aku ingin azan itu berhenti secepat mungkin. Parwes menatapku tidak mengerti. Dia berdiri di dekatku, bingung harus melakukan apa. Kondisiku membaik saat azan selesai. Nafasku kembali normal, meluruskan kakiku, melemaskan tangan. Aku mengusap wajah. Kau baik-baik saja, Bujang? Parwes bertanya sekali lagi. Aku sekarang baik-baik saja. Malam itu, aku memutuskan tidur dengan cepat. Aku lelah dengan semuanya. Kepalaku dipenuhi oleh banyak pertanyaan, kecemasan dan keraguan. Semua bertalu-talu di sana. Mungkin tubuhku butuh istirahat. 20 tahun aku berlari cepat, belajar banyak hal, melewati banyak kejadian. 20 tahun aku merasakan pahit getirnya kehidupan. Aku sudah lelah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan besok lusa. Mungkin tidur akan membuatku lebih baik. Parwes juga beranjak tidur di ranjang kayunya. Setelah berkali-kali berganti posisi, aku tertidur di atas tikar pandan. Tubuhku membutuhkan lebih banyak istirahat. Aku tidur lelap. Hingga suara azan kembali terdengar dari menara masjid. Sholat subuh. Bagai ada yang menyetrum tubuh, aku terbangun. Semua kecemasan itu kembali menyergap kepalaku. Seperti terbangun di antara keramaian yang memekakkan telinga. Atau terbangun di atas perahu yang limbung. Apa yang harus kulakukan? Aku akhirnya hanya bisa meringkuk, menutup telinga serapat mungkin. Tapi pagi itu, ada yang berbeda. Tuanku Imam melihat gerakan resahku di atas ranjang. Dia selalu disiplin memeriksa asrama sekolah, memastikan murid-muridnya beranjak ke masjid tepat waktu. Sedang melewati kamarku, menyaksikan tubuhku yang berontak, seperti seekor cacing kepanasan. Tuanku Imam menatapku iba, menghela nafas. Dia beranjak melanjutkan langkah ke masjid. Lantas kembali menemuiku setelah sholat, mengajakku bicara tentang masa lalu, hari ini, dan masa depan. Memberikan sebagian jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku, termasuk mengatasi ketakutan-ketakutan yang baru kumiliki.